Halo umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada, salam kenal. Nama saya Helena Habel. Saat ini saya adalah seorang guru di SMP Advent Sabu di Kabupaten Sabu Raijua. Saat ini saya ingin membagikan kesaksian hidup yang saya alami, bagaimana berkat Tuhan dan jawaban doa yang saya terima dari Tuhan. Tahun 2018 saya menyelesaikan tugas saya sebagai seorang misionaris di pedalaman Papua bersama Adventist Aviation Indonesia, penerbangan Advent Indonesia. Nah, ketika saya menyelesaikan tugas saya sebagai seorang misionaris, saya menikah dengan seseorang yang berasal dari Pulau Sabu, dan dia juga ditugaskan di Pulau Sabu sebagai kepala sekolah di sekolah yang baru dibangun, yaitu SMP Advent Sabu. Nah, gaji awal kami di sekolah ini adalah 300.000. Ketika kami menikah, 5 bulan pertama masih oke di dalam kehidupan kami. Dan kami diberikan tempat tinggal di rumah pastori. Nah, kami belum mempunyai anak 5 bulan pertama. Namun setelah itu, saya diberikan berkat oleh Tuhan. Dan 9 bulan kemudian saya boleh mendapatkan seorang anak perempuan yang cantik. Nah, disinilah pergumulan hidup saya kami sekeluarga dimulai. Ketika di pedalaman, saya sudah terbiasa dengan kehidupan di sana, hidup susah. Namun itu hidup masih sendiri. Saya belum berkeluarga, dan tantangan ketika saya berkeluarga itu berbeda dengan tantangan waktu saya masih sendiri. Nah, ketika sudah mempunyai anak, saya mulai berpikir, ini kami tinggal di rumah pastori. Ini pergumulan terbesar kami sekeluarga. Kami tinggal di rumah pastori, dan rumah pastori ini adalah rumah untuk pendeta. Kami berpikir suatu saat kalau pendeta datang dan dia tinggal di rumah ini, kemana kami harus pergi? Sedangkan gaji kami hanya 300.000. Uang sewa kos termurah di Sabu adalah 500.000. Nah, untuk gaji kami itu tidak cukup sama sekali. Inilah tantangan terbesar kami, sehingga ini menjadi pergumulan kami sekeluarga dan pergumulan saya secara pribadi. Saya berdoa sama Tuhan, bahkan ketika saya melihat rumah yang sudah hampir rubuh, rumah yang dindingnya hanya pelepah saja, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh, rumah yang seperti itu yang Tuhan kasih, yang dinding pelepah, yang atap daun, lantainya hanya tanah saja, tidak masalah Tuhan, saya siap tinggal di situ. Tapi Tuhan, ini saya sudah punya anak, saya sudah punya suami, saya ingin Tuhan, saya sangat sebagai orang tua, saya sangat ingin agar anak saya punya tempat yang nyaman untuk tidur. Saya tidak memaksa kehendak saya. Kalau Tuhan berkehendak berikan kami rumah yang tidak ada kamar, hanya satu ruangan juga tidak masalah. Itu doa saya. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan memakai umat-umat Tuhan yang ada di sini. Orang yang bahkan kami tidak pikirkan sama sekali bahwa Tuhan akan pakai dia. Kami mendapat rumah dari orang tua dari murid kami. Kebetulan mereka mendapatkan bantuan dana dari desa untuk membangun rumah. Karena selama ini mereka tinggal di rumah kebun. Jadi otomatis rumah yang lama mereka tinggalkan. Mereka mau membuat kandang ayam, usaha ayam potong. Namun sebelum kami meminta, kami berdoa sama Tuhan. Tuhan, ada rumah di sana. Kalau Tuhan berkehendak, biar kami bisa tempati rumah itu. Ketika kami minta, dia bilang, oh silakan Pak Guru, Ibu Guru, silakan tinggal di sana. Tidak usah dibayar. Pak Guru sama Ibu Guru bersihkan saja. Rumah itu, rumah tembok. Saya minta sama Tuhan, rumah dari dinding dari pelepah juga tidak masalah. Tapi Tuhan kasih rumah tembok. Walaupun tanpa WC, tanpa toilet, tanpa dapur, Tuhan kasih yang lebih. Lebihnya adalah masyarakat di sekitar tanpa kami panggil, tanpa kami gaji, mereka datang dengan suka hati membantu untuk membangun dapur, untuk membuat toilet. Bahkan ibu-ibu
memanjat pohon lontar hanya untuk menurunkan daun lontar supaya bisa membuat atap dapur. Kami sangat terharu di situ. Tuhan itu terlalu luar biasa. Saya dulu sering berkata seperti ini, wow, Tuhan terlalu luar biasa. Karena saya tidak bisa ungkapkan, saya hanya bilang wow. Saat ini juga saya bilang, Tuhan luar biasa, saya minta yang sedikit, Tuhan kasih yang lebih. Nah, ini pergumulan yang sudah Tuhan jawab. Tuhan terlalu luar biasa di dalam kehidupan kami. Orang-orang yang bahkan kalau kita bilang itu tidak mungkin Tuhan pakai mereka. Tapi Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan itu luar biasa. Saya ingin membagikan 2 ayat bagi kita di saat ini. Yang pertama Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan ayat kesayangan saya, bahwa selalu mengingatkan saya bahwa Tuhan yang memiliki langit dan bumi, bahkan semua isinya. Ayat ini mengajarkan saya supaya jangan khawatir, karena saya punya Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Ayat yang kedua di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan minta serahkan, percaya, dan dia akan bertindak. Bukan minta kita berusaha. Tuhan minta serahkan dan percaya. Kiranya kesaksian ini boleh menguatkan iman kita sebagai umat-umat Tuhan, dan kita boleh lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati.